Warta Anak, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Nanda Ausi dan rekan saya Rayasha Sachi Eritia bertemu lagi dengan teman-teman semua di acara Warta Anak. Seperti biasa, kami telah mengumpulkan sejumlah informasi untuk menemani sore hari teman-teman semua. Berikut Warta Anak selengkapnya. Sobat Warta Anak, sejumlah pelajar berunadu di Desa Sifalagogomo, Kabupaten Nias Selatan, terpaksa menyeberangi sungai setiap pergi ke sekolah. Meminta Presiden Prabowo membangun jembatan di desa mereka. Sobat Warta Anak, berdasarkan video amatir, puluhan siswa ini berada di tepi Sungai Gombong di Desa Sifalagogomo, Kecamatan Borunadu, Kabupaten Nias Selatan, menyuarakan agar Presiden Prabowo dapat memberikan perhatian khusus membangun jembatan penghubung di wilayah itu. Setiap hari melintasi sungai itu dengan membuka sepatu hingga sering membuat basah peralatan dan pakaian sekolah. Berdasarkan pantauan di lokasi, Sungai Gomo merupakan akses satu-satunya dilintasi siswa dan warga dari 8 desa Untuk tujuan belajar mencari ilmu pengetahuan untuk merubah masa depan mereka yang ada di seberang sungai. Merenia Hia, selaku siswa, mengatakan setiap hari melintasi sungai itu dengan membuka sepatu, Tim TVRI di lokasi, Sungai Gomo merupakan hingga sering membuat basah peralatan dan pakaian sekolah. desa yang ada di seberang sungai. Merenia Hia, selaku Para siswa ini setiap harinya harus berjalan kaki sepanjang 7 km peralatan dan pakaian serta melintasi Sungai Gomo. pendidikan. Tim TVRI di lokasi, Kondisi itu menempuh siswa dari pelosok ini dan warga dari 8 desa yang ada di seberang sungai. Merenia Hia hanya untuk bertujuan belajar, mencari ilmu pengetahuan membuka sepatu hingga untuk berubah masa depan mereka melalui pendidikan. terhadap aktivitas perhubungan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Wah, semoga harapan teman-teman kita ini didengar oleh Pak Presiden ya, Melaporkan itu. sehingga pembangunan jembatan segera diterrealisasi. Kan akses satu-satunya dilintasi siswa dan warga dari 8 desa yang ada di Berbagai kreativitas dihasilkan oleh siswa-siswi sekolah unggul yang ada di Lagoboti, Kabupaten Toba. Karya yang dihasilkan sebagai bentuk upaya sekolah mendekatkan peserta didik berpikir tingkat tinggi dalam bernalar dan berkreativitas. Kreativitas siswa ini dilakukan secara berkelompok, mulai dari proyek sains tentang luar angkasa, yakni siswa membuat alat untuk mengamati luar angkasa yang dibawa oleh NASA. Menunjukkan kreativitas ini merupakan inovasi dan riset yang tinggi. Selain itu terdapat kreativitas racing ball dan puzzle. Hal ini menuntut siswa aktif dalam bekerja sama dalam mencari solusi serta mengembangkan semangat pantang menyerah. Kreativitas dan inovasi ini menjadi nilai tambah bagi setiap peserta didik yang ada di sekolah unggul Lagoboti, Kabupaten Toba. Melalui pameran kreativitas siswa-siswi mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Kesehatan RI. Karena karya yang dihasilkan membutuhkan pemikiran tingkat tinggi dan kolaborasi. Para siswa-siswi tidak hanya diajarkan tentang sains dan teknologi, tetapi juga diajak untuk memahami seni mulai dari menggunakan alat musik, bernyanyi, dan menari.
Meski hal ini terlihat biasa, namun setiap siswa mampu menampilkan sebuah hasil seni yang bernilai tinggi. Sobat Warta Anak, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi resmi memperkenalkan Sekolah Garuda di seluruh Indonesia secara serentak baru-baru ini. Sekretaris Jenderal Kemendiktisaynistek Togar Mangihut Simatupang mengatakan program ini menjadi langkah strategis nasional dalam mewujudkan keseimbangan akses pendidikan sekaligus akselerasi pengembangan talenta berprestasi di seluruh Indonesia. Tujuan utama program Sekolah Garuda adalah mencetak generasi emas Indonesia yang unggul, berkarakter, dan memiliki daya saing global agar dapat melanjutkan pendidikan ke universitas terbaik dunia. Program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi siswa berprestasi dari berbagai daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan. Sekolah Garuda ini diharapkan dapat melahirkan generasi unggul dan berdaya saing global dan menyiapkan siswa-siswi agar memiliki kualitas akademik dan karakter yang mampu bersaing di tingkat internasional. Selain itu, akan membuka akses pendidikan berkualitas, mengurangi kesenjangan akses pendidikan dengan menyediakan pendidikan unggul bagi anak-anak berprestasi di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil. Dalam mencari bakat muda dan memupuk kebersamaan, sportivitas, serta menjauhi kenakalan dan narkoba, Forkopimkam laksanakan turnamen sepak bola dengan perebutan Piala Kades Cup ketiga yang dipusatkan di lapangan PT Tabira Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Halifah. Tujuan utama kegiatan ini untuk memupuk kebersamaan antar warganya. Sambutan pastinya saya izin terutama anak muda yang masih berpotensi mengukir prestasi di bidang olahraga. Melalui kompetisi seperti ini harus dilakukan sebagai wadah anak muda mengekspresikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih menekan angka kenakalan serta menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkoba di desanya. Atas izinnya, atas berkatnya kita boleh berkumpul di tempat ini. Terdapat 7 klub yang tergabung dalam kegiatan tersebut. Yang boleh berhadir di tempat ini terdiri dari Banteng Putra A, Banteng Putra B, Barkah FC, Mendaris FC, Tangkas Prima, Pagurawan FC, dan yang terakhir Skip FC. Melalui kegiatan ini diharapkan lahir atlet muda berprestasi untuk dibawa dan diasah di tingkat kabupaten. Kepada peserta diharapkan tetap junjung sportivitas dan kebersamaan mengikuti aturan dari panitia.
dalam mensukseskan kegiatan olahraga untuk kebersamaan Pertama-tama marilah kita panjatkan. dan membangun generasi berkualitas di Kecamatan Bandar Khalifah. Assalamualaikum. Sobat Warta Anak, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Warta Anak. Sobat Warta Anak, Taman Kebun Bunga Kota Medan secara resmi dibuka untuk umum. Taman ini menawarkan taman yang sejuk dan beragam fasilitas olahraga modern, sekaligus dapat dijadikan tempat rekreasi dan lokasi kebugaran. Sobat Warta Anak, Taman Kebun Bunga ini terletak di Jalan Candi Borobudur, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, sebagai ruang terbuka serta dirancang sebagai ruang terbuka multifungsi. meliputi area indoor dan outdoor untuk Fasilitas olahraganya sangat lengkap, bagi pencinta olahraga ekstrim meliputi area indoor dan outdoor. dan panjat tebing. Selain itu, terdapat juga Untuk bulu tangkis, tenis, dan futsal. mudah, lintasan jogging, serta beberapa sarana gym outdoor. Bagi pecinta olahraga ekstrim, tersedia area khusus skateboard dan panjat tebing. Lintasan jogging, serta beberapa sarana gym outdoor. Aktivitas kebugaran rutin juga dilakukan. Selain itu, terdapat juga lintasan jogging serta beberapa sarana gym outdoor. Olahraga diwajibkan melalui reservasi. Pendaftaran dapat dilakukan Aktivitas kebugaran rutin juga dilakukan setiap Jumat pagi, yakni senam bersama dengan Dispora. menjadi pendorong gaya hidup sehat bagi warga. Dengan kemudahan Untuk penggunaan fasilitas olahraga diwajibkan melalui reservasi. untuk berolahraga dan berekreasi yang berada di jantung kota Medan. Dari Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, yaitu mendaftar langsung ke Dispora Kota Medan atau dengan memindai barcode yang tersedia di lokasi taman. Liputan TVRI Sumatera Utara melaporkan. Taman Kebun Bunga Medan diharapkan dapat menjadi pendorong gaya hidup sehat bagi warga. Taman Kebun Bunga ini terletak di Jalan Dengan kemudahan akses dan fasilitas yang lengkap, Medan Petisah. taman ini siap menjadi destinasi utama untuk berolahraga dan berekreasi di jantung kota Medan. Untuk bulu tangkis, tenis, dan futsal. Bagi pencinta olahraga ekstrim, Sobat Warta Anak, saat perabot atau furniture di Indonesia saat ini mengalami persaingan global melalui tarif impor Amerika. Namun menjadi peluang pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang paling signifikan adalah potensi ekspor furniture kayu Jepara. Produk mebel furniture kerajinan buatan Indonesia di pasar internasional, memiliki daya saing kuat di pasar internasional. di produk unggulan Indonesia di masa mendatang. Industri ini diyakini punya potensi besar menjadi produk unggulan Indonesia di masa mendatang. Berbagai produk mebel diproduksi di tempat Salah satu produsen mebel atau furniture kayu Jepara Kurnia berbagai perkara yang berada di Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. golong sederhana, masih Berbagai produk mebel diproduksi di tempat ini, dan mesin kompresor cat seperti kursi, meja, lemari, tempat tidur, bingkai kaca, dan berbagai berkakas lainnya bisa ditempa di tempat ini. furniture menggunakan bahan kayu jati yang diperoleh dari Sumatera. Untuk alat produksi yang digunakan masih tergolong sederhana, Menyebut masih menggunakan pahat ukir, gergaji, martil, cat, mesin kompresor cat, dan lem kayu. sudah sampai keluar daerah seperti Banda Aceh, Zainuri yang merupakan pengrajin furniture khususnya kota di toko mebel Kurnia Jepara mengatakan bahan baku furniture didapatkan dari Pulau Sumatera
hingga Jawa. Rupiah, tergantung produk mebel dan bahannya. Untuk furniture menggunakan bahan kayu jati yang diperoleh dari Sumatera. Sedangkan kayu Jepara didatangkan dari Pulau Jawa. Sementara untuk harga penjualan dibanderol relatif mulai dari harga 7 juta rupiah hingga 12 juta rupiah. Tergantung produk mebel dan bahannya. Sobat Warta Anak, usaha susu kedelai sepertinya terbuka lebar saat ini. Karena impor susu kedelai tidak kalah dengan susu sapi. Selain bergizi tinggi, harganya juga murah dan terjangkau bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Rasa susu kedelai juga sangat nikmat dan banyak dicari, terutama oleh orang yang vegetarian atau alergi susu sapi. Selain rasa original, susu kedelai saat ini sudah dapat dikreasikan rasanya, menambah nilai jual serta lebih menarik terutama untuk kalangan muda. Bapak Nadimin menjelaskan, usaha susu kedelai ini sangat menjanjikan. Seperti usaha susu kedelai yang ditekuni Bapak Nadimin. Usaha ini ditekuni oleh istrinya dengan membuat tahu Di Dusun 2 Desa Payagambar, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, masyarakat. Melalui sudah hampir 20 tahun ditekuninya. sekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi. Bapak Nadim mengatakan, Ia bekerja usaha susu kedelai ini sangat menjanjikan dan terkadang dibantu anak-anak karena modalnya sangat kecil. untuk penjualan. Untuk penjualan, Pak Nadim dengan menitipkan di warung-warung dengan 2 model kemasan plastik. Rp800 dan warung menjual dengan Susu kedelai yang dijual Pak Nadimin kemasan yang agak besar. Ia ini bisa dinikmati dengan hangat rupiah dan warung bisa menjual dan juga bisa dengan cara dingin, susu kedelai yang dijual tergantung permintaan konsumen. dengan motor TVRI Sumatera Utara Kabupaten Langkat memang sangat kaya dengan objek wisata alam yang sangat mempesona. Baik yang sudah dikelola maupun yang belum terjamah sama sekali. Salah satunya adalah wisata pemandian alam yang berada di Desa Sukam, Kecamatan Kutumbaru, Kabupaten Langkat. Objek wisata pemandian alam ini sangat asli dan alami karena belum terjamah tangan-tangan manusia. Wisata ini merupakan objek terpendam yang ditemukan warga puluhan tahun lalu. Namun sayangnya baru diketahui wisatawan beberapa bulan terakhir. Untuk menuju lokasi wisata ini memang dibutuhkan kesabaran dan ketelitian. Karena akses jalan yang masih ekstrim dan berbatuan. Namun para wisatawan tidak perlu khawatir. Begitu sampai di wisata ini, rasa lelah selama dalam perjalanan 3 jam dari kota Binjai akan hilang. Setelah melihat panorama indah dan udara yang masih sangat segar. Rencananya, warga sekitar bekerja sama dengan Kepala Desa Sukam untuk memperkenalkan objek wisata ini dan pengusung wisata edukasi dan pemandian alam yang nantinya para wisatawan juga bisa untuk melaksanakan camping ground sembari memancing ikan. Warga sekitar masih berupaya untuk membuka akses jalan
dibantu dengan adanya anggaran dana desa. Diharapkan dengan adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Langkat, wisata ini nantinya bantu memberi pemasukan baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Demikianlah Warta Ana untuk edisi kali ini. Seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa.